Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, selamat datang di channel Kisah Cerita. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Berikut kisahnya. Di sebuah desa kecil yang terletak di pinggiran kota, hidup seorang pria bernama Ardi. Ia dikenal oleh semua orang sebagai juragan beras yang kaya raya dan sangat dermawan. Dengan tanah yang subur dan pertanian yang melimpah, Ardi selalu bisa memenuhi kebutuhan beras bagi seluruh desa. Namun, meskipun ia hidup dalam kemewahan, ada satu hal yang membuatnya selalu merasa kosong. Ardi tidak pernah merasa puas. Ia ingin lebih. Lebih dari sekadar cukup. Lebih dari sekadar terkenal. Ia ingin tak tertandingi, menjadi legenda yang tak terlupakan di seluruh negeri. Pekerjaannya sebagai juragan beras memberinya banyak uang. Namun Ardi merasa hal itu tidak cukup. Ia ingin memiliki kekayaan yang bisa mengalahkan para pengusaha besar di kota. Rasa ambisius itu membawanya ke keputusan yang tak terbayangkan. Ardi merasa bahwa untuk mencapai semua itu, ia harus mengambil jalan pintas. Pada suatu malam yang sunyi, Ardi berjalan melewati pasar desa yang sudah sepi. Tiba-tiba, matanya tertumbuk pada seorang lelaki tua yang duduk di sudut pasar. Lelaki itu tampak berbeda dari orang-orang biasa, mengenakan pakaian serba hitam dengan topi lebar yang menutupi sebagian wajahnya. Matanya yang tajam memandang langsung ke arah Ardi, seolah-olah bisa membaca isi hatinya. "Lelah, ya?" Suara lelaki itu terdengar dalam. "Kehidupanmu sudah cukup, tetapi kamu ingin lebih, bukan?" Ardi berhenti sejenak. Ia terkejut mendengar kalimat itu. Bagaimana lelaki tua ini tahu apa yang ada dalam pikirannya? Tanpa sadar, Ardi mendekat. "Apa yang kau tawarkan?" tanya Ardi dengan penuh rasa ingin tahu. Lelaki tua itu tersenyum tipis, lalu berkata, "Saya bisa memberimu apa yang kamu inginkan, tapi dengan harga yang harus kamu bayar. Saya tahu kamu ingin lebih, Ardi. Lebih dari sekadar menjadi juragan beras biasa." Ardi mengerutkan kening, bingung, namun rasa penasaran terus memburunya. "Apa maksudmu?" Lelaki itu menjelaskan bahwa dia bukanlah orang biasa, melainkan seorang yang tahu jalan untuk mendapatkan kekayaan yang luar biasa, pesugihan. Jika kau menginginkan sesuatu yang lebih, yang tidak dapat diraih dengan usaha biasa, maka kau harus siap membayar harga yang tak biasa pula. Dengan pesugihan, aku bisa memberimu apa yang kau inginkan. Kekayaan tanpa batas. Ardi merasa ada sesuatu yang aneh, tapi pada saat yang sama, keinginan untuk mengubah hidupnya begitu besar. Ia merasa sudah lelah dengan rutinitas dan ingin sesuatu yang lebih dari apa yang sudah ia miliki. Dalam benaknya, semua rasionalisasi mulai terbentuk. "Apa yang harus aku lakukan?" tanya Ardi, suara penuh harap. Lelaki itu menatapnya dengan pandangan tajam, seolah-olah sedang menilai keputusan yang akan diambil Ardi. "Ada ritual yang harus dilakukan. Tetapi, kau harus bersedia mengorbankan sesuatu yang sangat berharga. Sesuatu yang sangat dekat denganmu. Hanya dengan begitu, kekayaan yang kau impikan akan datang." Ardi terdiam. Ia tahu bahwa apa yang sedang dibicarakan lelaki itu adalah sesuatu yang sangat berisiko. Namun, keinginan untuk mengubah hidupnya begitu kuat. Tanpa berpikir panjang, ia akhirnya menganggukkan kepala. "Aku siap." Lelaki itu tersenyum lebar. "Maka, esok hari, kita akan mulai." Keesokan harinya, Ardi kembali ke tempat lelaki tua itu. Dengan langkah mantap, ia mengikutinya ke sebuah hutan yang gelap dan sepi. Di tengah hutan, lelaki itu mempersiapkan sebuah altar sederhana, lengkap dengan dupa dan benda-benda yang tidak familiar bagi Ardi. "Kau siap?" tanyanya. Ardi mengangguk, meskipun ada sedikit keraguan yang masih menggelayuti hatinya. Lelaki itu mulai melantunkan mantra-mantra dalam bahasa yang tidak dimengerti Ardi, sementara Ardi hanya bisa menonton, merasa terikat pada janji yang telah ia buat. Tiba-tiba, lelaki itu berhenti dan menatap Ardi dengan serius. "Sekarang, kau harus memilih pengorbananmu.
Sesuatu yang berharga dalam hidupmu. Sesuatu yang tak tergantikan. Ardi merasa berat. Ia memiliki banyak hal yang berharga, terutama keluarganya yang ia cintai. Tetapi, dalam hatinya, keinginan untuk mencapai kekayaan itu terlalu besar. Ia berpikir sejenak, lalu berkata, "Aku akan mengorbankan tanah yang selama ini membuatku kaya. Aku akan melepaskannya." Lelaki itu tersenyum. "Baiklah, tanah itu akan menjadi milik kami, dan kekayaan yang kau impikan akan mulai mengalir." Dengan ketukan mantra terakhir, lelaki itu menutup ritual tersebut. Seiring berlalunya waktu, Ardi merasa sesuatu yang aneh. Tanah yang ia korbankan seolah-olah menghilang begitu saja, dan dalam beberapa hari, perasaan aneh itu berubah menjadi kenyataan. Tanpa ia duga, bisnis berasnya meledak. Keuntungan datang dengan cepat, lebih banyak dari yang pernah ia bayangkan. Namun, ada sesuatu yang tidak beres. Kekayaan itu datang begitu cepat. Namun Ardi merasa ada kekosongan yang semakin menggerogoti dirinya. Meskipun ia tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa ia kini kaya raya, sesuatu dalam dirinya mulai hancur. Perasaan cemas itu mulai merasuki jiwanya, sementara orang-orang di sekitarnya mulai merasa ada yang tidak beres. Beberapa minggu setelah ritual pesugihan yang dijalani Ardi, hidupnya mulai berubah dengan sangat cepat. Bisnis beras yang dulunya hanya sebuah usaha kecil milik keluarga kini berkembang pesat menjadi perusahaan yang sangat menguntungkan. Semua mata tertuju pada Ardi, dan banyak yang memujinya sebagai juragan beras paling sukses di daerah tersebut. Dari pasar desa hingga pasar kota besar, Ardi kini dikenal sebagai pengusaha yang tak tergoyahkan. Namun, di balik kemewahan yang ia nikmati, ada rasa gelisah yang terus menggerogoti hatinya. Pada awalnya, Ardi merasa bangga dengan keberhasilannya. Rumah mewahnya yang dihiasi dengan perabotan mahal, kendaraan mewah yang setiap hari diparkir di depan rumahnya, dan uang yang terus mengalir masuk rekeningnya seakan-akan menjadi bukti bahwa pesugihan itu berhasil. Tetapi semakin lama, perasaan kosong dan tak puas itu semakin mendalam. Ardi mulai merasakan kehadiran bayangan gelap yang selalu mengikutinya. Tak peduli seberapa keras ia berusaha untuk menepisnya. Ada malam-malam tanpa tidur yang diisi dengan kecemasan dan mimpi buruk. Ia sering terbangun dengan keringat dingin, merasakan ketakutan yang sulit dijelaskan. Seringkali, ia mendengar suara-suara aneh yang seolah berasal dari dalam rumahnya. Suara bisikan yang semakin mengusik pikirannya. Suatu malam, saat Ardi sedang duduk di ruang kerjanya yang besar, memeriksa laporan keuangan perusahaan, ia melihat sebuah lembaran surat yang tergeletak di atas meja. Tanpa sengaja, matanya tertuju pada tulisan yang ada di surat tersebut. Tertulis dengan tinta merah. Surat itu berisi ancaman yang membuat darah Ardi berdesir. "Kekayaanmu datang dengan harga yang harus dibayar. Ingat, pesugihan tidak memberi kebebasan, hanya belenggu." Ardi terkejut. Tangannya gemetar memegang surat tersebut. Ia merasa dunia seakan runtuh di sekelilingnya. Apakah ini peringatan dari pihak yang memberinya pesugihan? Mungkinkah ada yang mengawasi setiap langkahnya? Pikiran-pikiran itu mulai menggerogoti jiwanya, sementara ketakutan semakin menguasainya. Sejak malam itu, Ardi merasa dunia yang sebelumnya tampak indah dan gemerlap kini berubah menjadi penjara yang mencekam. Mimpi buruknya semakin sering datang, dan setiap kali ia terbangun, ia merasa ada yang mengintai di sudut gelap rumahnya. Bahkan saat ia berusaha tidur, perasaan terjaga terus menghantuinya. Suatu pagi, setelah beberapa minggu merasakan ketegangan yang semakin meningkat, Ardi memutuskan untuk mengunjungi lelaki tua yang memberinya pesugihan. Ia merasa sudah saatnya untuk mencari jawaban, untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dengan hidupnya. Tanpa berpikir panjang, ia pergi menuju hutan tempat lelaki itu pertama kali menemuinya. Setibanya di sana, ia mendapati tempat itu tampak lebih gelap dari yang ia ingat. Suasana sepi dan mencekam menyelimuti hutan. Ardi merasakan ketegangan yang luar biasa saat melangkah ke dalam, seolah-olah setiap langkahnya dipantau oleh sesuatu yang tak terlihat. Sesampainya di tempat ritual dilakukan, ia mendapati lelaki tua itu sedang duduk di dekat altar, tampak lebih tua dan lebih misterius dari sebelumnya. "Lelaki tua, aku datang untuk mencari jawaban."
Kenapa aku merasa terperangkap dalam kekayaan ini? Tanya Ardi, suaranya penuh kecemasan. Lelaki tua itu memandangnya dengan tatapan yang tajam, seolah sudah menunggu pertanyaan itu. Ah, Ardi, kau akhirnya datang juga. Jawabnya dengan suara dalam yang menenangkan. Kekayaan itu memang datang dengan cepat. Namun tak ada yang bisa memberi kebebasan dalam dunia ini tanpa harga yang harus dibayar. Kau mungkin sudah mendapatkan apa yang kau inginkan, tetapi kekayaan itu tidak bebas tanpa syarat. Ardi merasa tubuhnya menegang. Apa yang harus aku lakukan untuk membebaskan diri dari belenggu ini? Tanyanya, suaranya hampir bergetar. Lelaki itu memandangnya lama, seolah sedang menilai sesuatu dalam diri Ardi. Satu-satunya cara untuk bebas adalah dengan melepaskan apa yang kau miliki, dengan ikhlas. Hanya dengan mengorbankan kekayaan dan segala yang kau banggakan, kau akan bisa mendapatkan kembali kebebasanmu. Namun, itu tidak akan mudah. Tidak ada jalan keluar yang mulus. Kata-kata lelaki tua itu seperti cambuk yang menghantam perasaan Ardi. Ia merasa terhimpit antara dua pilihan yang sangat sulit. Di satu sisi, ia tak ingin kehilangan segalanya, kekayaan yang telah ia perjuangkan dan nikmati selama ini. Namun di sisi lain, ia tak bisa mengabaikan rasa ketakutan yang semakin membelenggunya. Jadi, aku harus kehilangan semuanya? Tanya Ardi, mencoba memahami. Ya, itu adalah jalan satu-satunya. Jika kau ingin hidup bebas dari ketakutan dan kekosongan yang kini menguasai dirimu, kau harus melepaskan semua yang kau cintai. Hanya dengan itu, kau akan menemukan kedamaian. Ardi terdiam, memikirkan kata-kata lelaki itu. Dalam benaknya, terbayang gambaran hidupnya yang telah berubah. Semua yang ia miliki sekarang, apakah itu benar-benar membawa kebahagiaan, atau hanya sebuah ilusi yang membawanya pada kehancuran? Keputusan yang dihadapinya begitu berat. Namun ia tahu satu hal, pesugihan ini telah mengubah hidupnya selamanya. Namun, Ardi juga sadar bahwa ia tidak bisa kembali ke kehidupannya yang dulu, tidak bisa mengembalikan waktu. Keputusannya kini bergantung pada langkah selanjutnya. Apakah ia akan terus hidup dalam ketakutan dengan kekayaan yang ia miliki, atau melepaskan semuanya dan mencoba mencari jalan lain yang lebih tulus? Hari-hari berlalu, dan semakin dalam Ardi terjerat dalam belenggu yang diciptakan oleh kekayaannya. Keputusan untuk melepaskan semua yang ia miliki menjadi semakin sulit. Ia sudah terbiasa dengan kemewahan dan kenyamanan hidup yang datang bersama bisnis berasnya yang sukses. Setiap hari, ia dihujani pujian dari orang-orang yang mengenalnya, yang membuatnya merasa dihargai dan diinginkan. Namun, jauh di dalam hatinya, ada sesuatu yang terus mengusiknya, suara bisikan yang semakin keras, mengingatkannya bahwa ia sedang berjalan di jalan yang salah. Malam itu, setelah berbincang dengan lelaki tua di hutan, Ardi merasa sangat tertekan. Ia berjalan kembali menuju rumahnya yang megah. Namun perasaan tidak tenang terus mengikutinya. Rumah besar yang sebelumnya terasa nyaman kini terasa kosong. Lantai yang berkilau, perabotan mewah, dan segala sesuatu yang ia anggap sebagai simbol keberhasilannya kini hanya menjadi dekorasi belaka. Dekorasi yang menutupi kekosongan yang semakin menggerogoti jiwanya. Saat memasuki ruang kerjanya yang luas, Ardi memandangi surat yang pernah ia temukan beberapa minggu lalu. Surat yang ditulis dengan tinta merah. Ia membuka surat itu lagi, membaca setiap kalimat yang menakutkan. Pesugihan tidak memberi kebebasan, hanya belenggu. Rasa cemas yang semakin meningkat membuat Ardi merasa terhimpit antara dua dunia. Dunia yang ia bangun dengan penuh kerja keras dan pengorbanan, dan dunia yang kini berusaha ia lepaskan. Pada satu sisi, ia merasa dunia yang ia miliki adalah buah dari keputusan yang telah ia buat. Di sisi lain, ketakutan akan akibat dari pesugihan itu semakin nyata, dan ia tahu bahwa jalan ini tidak akan ada ujungnya jika ia terus melanjutkan. Ardi akhirnya memutuskan untuk mencari jawaban lebih lanjut. Ia memutuskan untuk pergi ke rumah lelaki tua itu sekali lagi, berharap mendapatkan pencerahan yang lebih jelas. Ia tahu, hanya lelaki itu yang bisa memberinya jawaban, meskipun keputusan yang harus diambil begitu sulit. Sesampainya di hutan, Ardi menemukan lelaki tua itu duduk di tempat yang sama, seperti menunggu kedatangannya. Lelaki itu menatapnya dengan mata yang penuh makna,
seolah-olah sudah tahu apa yang akan Ardi katakan. "Kau datang lagi," kata lelaki itu. Suaranya tetap tenang, seolah tak terpengaruh oleh kecemasan Ardi. "Apa yang ingin kau ketahui?" Ardi tidak menjawab langsung. Ia hanya berdiri di hadapan lelaki itu, memandanginya dengan tatapan yang penuh pertanyaan. "Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa aku merasa begitu terperangkap?" tanya Ardi, suaranya bergetar. "Aku ingin tahu apa yang harus aku lakukan. Apakah ada jalan untuk keluar dari semua ini?" Lelaki itu menghela napas panjang, seolah sudah tahu bahwa pertanyaan ini akan datang. "Kekayaan yang kau miliki adalah hasil dari pengorbananmu. Pesugihan selalu membawa keuntungan, namun keuntungan itu datang dengan harga yang harus dibayar. Kau merasa terperangkap karena itulah sifat dari pesugihan. Ia memberikanmu segala yang kau inginkan, tetapi tak memberimu kebebasan." Ardi merasa hatinya berat mendengar kata-kata lelaki itu. Ia sudah mulai menyadari bahwa setiap keputusan yang ia ambil membawa konsekuensi yang lebih besar daripada yang ia bayangkan. "Apakah aku bisa melepaskan semuanya? Apakah ada cara untuk membatalkan pesugihan ini?" tanya Ardi, dengan harapan ada jalan keluar. Lelaki itu diam sejenak, memandang Ardi dengan tatapan yang tajam. "Tidak ada jalan mudah untuk keluar dari pesugihan. Kau telah memilih jalan ini, dan keputusanmu harus diterima. Namun, ada cara untuk menebus kesalahanmu. Cara itu adalah dengan mengorbankan kekayaanmu, melepaskan semuanya, dan kembali ke jalan yang lebih benar." "Jadi, aku harus menyerahkan semua yang telah aku bangun? Aku harus kehilangan segalanya?" tanya Ardi, hampir tak percaya dengan apa yang didengarnya. Lelaki itu mengangguk perlahan. "Ya, itu adalah jalan untuk membebaskan dirimu. Kau harus melepaskan semuanya dengan ikhlas, tanpa berharap kembali lagi. Hanya dengan itu, kamu bisa menghapus dosa yang telah kau buat." Ardi terdiam. Pikirannya bertarung antara keinginan untuk melanjutkan hidup dalam kemewahan dan ketakutan yang menguasainya. Kekayaan yang ia miliki sudah terlalu besar untuk ditinggalkan begitu saja. Namun, di sisi lain, ia tahu bahwa hidup dalam ketakutan dan rasa bersalah tidak akan pernah membawa kebahagiaan yang sejati. Setelah beberapa lama terdiam, Ardi akhirnya membuat keputusan yang sulit. "Aku siap untuk melepaskannya. Aku akan menyerahkan semuanya," ucap Ardi, suara penuh penyesalan. Lelaki tua itu tersenyum, senyum yang penuh makna. "Itulah keputusan yang bijak. Namun, ingatlah, meskipun kau melepaskan kekayaanmu, jalan untuk menuju kedamaian bukanlah tanpa rintangan. Kau harus siap untuk menghadapi apapun yang datang setelahnya." Ardi merasa hatinya semakin lega setelah mengambil keputusan itu. Namun, ia juga tahu bahwa proses untuk melepaskan semua yang telah ia bangun tidak akan mudah. Ia harus siap menghadapi konsekuensi dari pilihannya, dan meskipun tidak tahu apa yang akan terjadi, ia merasa seolah-olah beban berat di pundaknya mulai terangkat. Perjalanan Ardi menuju pembebasan baru saja dimulai. Namun, ia tidak tahu apa yang akan menantinya di jalan yang penuh ketidakpastian ini. Semua yang telah ia capai kini berada di ujung tanduk, dan ia harus menanggung semua akibat dari pesugihan yang telah ia pilih. Setelah membuat keputusan yang berat, Ardi kembali ke rumahnya. Namun, kali ini suasana terasa sangat berbeda. Rumah yang sebelumnya terasa nyaman kini tampak sepi dan kosong. Setiap langkahnya terasa berat, seolah-olah seluruh tubuhnya terikat oleh beban yang tak terlihat. Ia telah membuat keputusan untuk melepaskan semua yang telah ia bangun, tetapi di dalam hatinya, ada rasa takut dan kebingungan yang mendalam. Apakah ia benar-benar siap untuk mengorbankan semuanya? Ardi duduk di ruang kerjanya, memandang keluar jendela besar yang menghadap ke ladang beras yang luas. Semua itu miliknya. Ladang yang telah memberinya segala kenyamanan, rumah megah yang ia tinggali, kendaraan mewah yang terparkir di depan rumah, dan kekayaan yang melimpah. Semua itu seakan menatapnya, seperti sebuah peringatan yang mengingatkannya akan harga yang harus ia bayar. Ia menulis sebuah surat yang akan ia kirimkan kepada semua orang yang terlibat dalam bisnisnya. Surat itu berisi keputusan Ardi untuk mengalihkan semua hartanya, termasuk tanah dan usaha berasnya,
kepada pihak yang membutuhkan. Ardi tahu bahwa ini adalah langkah pertama menuju pembebasan, meskipun rasa sakitnya begitu mendalam. Pagi itu, saat ia hendak mengirimkan surat-surat tersebut, perasaan cemas mulai mencekam. Apakah ini benar? Pikirnya dalam hati. Apakah aku benar-benar siap kehilangan segalanya? Saat Ardi melangkah keluar dari rumah, ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang menghalangi jalannya. Suara-suara aneh mulai terdengar kembali. Suara-suara yang mengusiknya sejak pertama kali ia memutuskan untuk menerima pesugihan. Ia menoleh ke sekitar, namun tidak ada siapapun di sana. Hanya angin yang berhembus pelan, membawa ketenangan yang ironis. Ardi tahu, suara-suara itu bukan berasal dari dunia nyata. Mereka adalah suara dari dalam dirinya, suara penyesalan, ketakutan, dan kebingungannya. Sesampainya di kantor, Ardi memanggil semua karyawan yang terlibat dalam bisnisnya. Ia berdiri di depan mereka, dengan hati yang berat. Saya telah memutuskan untuk mengalihkan semua aset perusahaan ini, katanya dengan suara tegas namun penuh emosi. Semua yang saya miliki akan diserahkan kepada mereka yang membutuhkan. Mata karyawan-karyawan itu tampak bingung, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Namun, Ardi tahu bahwa ini adalah keputusan yang harus ia ambil. Ia mengingatkan mereka bahwa meskipun mereka akan kehilangan pekerjaan mereka tetap akan mendapat hak-hak mereka yang telah dijanjikan. Setelah pertemuan itu, Ardi merasa ada beban berat yang sedikit terangkat dari pundaknya. Namun, rasa cemas dan takut itu tetap ada. Apa yang akan terjadi setelah ini? Apakah ia benar-benar bisa menemukan kedamaian yang ia cari? Sejak saat itu, Ardi mulai mengurangi kehadirannya di tempat-tempat yang dulu ia sering kunjungi. Ia tidak lagi menghadiri pertemuan-pertemuan bisnis atau menerima tawaran-tawaran investasi yang datang. Semua itu kini terasa hampa. Yang ia inginkan hanyalah kedamaian. Namun ia tahu bahwa untuk mencapainya, ia harus menghadapi konsekuensi dari pilihannya. 1 minggu kemudian, Ardi menerima surat balasan dari lelaki tua yang memberinya pesugihan. Surat itu datang dengan cepat, dan begitu ia membacanya, Ardi merasa hatinya mulai terhimpit kembali. Surat itu berisi peringatan bahwa keputusan yang ia ambil tidak akan semudah yang ia bayangkan. Ia harus menjalani ujian yang lebih berat dari sebelumnya, dan hanya dengan melewati ujian itu, ia akan benar-benar bebas dari ikatan pesugihan. Lelaki tua itu menulis, "Kau telah memilih jalanmu, Ardi. Tetapi ingat, melepaskan kekayaanmu adalah ujian pertama. Ujian kedua adalah ujian batin, ujian dari rasa bersalah yang akan datang menghantuimu. Hanya dengan menghadapinya, kau bisa menebus kesalahanmu." Ardi merasa hatinya berat membaca surat itu. Ia tahu bahwa ini baru awal dari perjalanan panjang yang harus ia jalani. Namun, ia juga tahu bahwa tidak ada jalan lain yang bisa membawanya menuju kedamaian selain jalan ini. Keputusan Ardi untuk mengorbankan semuanya ternyata tidak menghapuskan rasa bersalah yang ada dalam dirinya. Setiap hari, ia merasa terhantui oleh perasaan bahwa ia telah mengkhianati dirinya sendiri dan orang-orang yang telah mempercayainya. Meskipun ia telah melepaskan segala kekayaannya, rasa bersalah itu masih membekas di dalam hatinya. Malam-malam tanpa tidur semakin sering datang, dan Ardi merasa semakin jauh dari kedamaian yang ia impikan. Setiap kali ia terbangun, ia merasa ada sesuatu yang mengintai dalam kegelapan, mengawasi setiap gerak-geriknya. Semua kenangan tentang keberhasilan dan kekayaan yang ia miliki dulu kini hanya menjadi bayangan yang mengintai, membawanya lebih jauh ke dalam jurang penyesalan. Ardi merasa bahwa meskipun ia telah mengorbankan segalanya, masih ada satu hal yang belum ia lepaskan, rasa takutnya akan konsekuensi dari keputusan yang telah ia buat. Namun, di balik semua itu, ada satu harapan yang masih tersisa dalam dirinya. Jika ia bisa bertahan, jika ia bisa melewati ujian ini, ia akan menemukan kedamaian yang sejati. Pada malam yang sunyi, Ardi duduk di tepi jendela rumah yang kini kosong. Ia memandang keluar, menatap langit malam yang gelap dan penuh bintang. Ia tahu bahwa perjalanan ini belum berakhir, dan ia harus terus melangkah. Hanya dengan terus maju, ia mungkin bisa menemukan kebebasan yang sejati. Hari-hari berlalu,
Dan meskipun Ardi telah melepaskan semua kekayaannya, rasa kosong dan perasaan terbelenggu itu tidak kunjung hilang. Setiap langkah yang ia ambil terasa semakin berat. Seakan-akan ada bayangan gelap yang terus mengikutinya. Rumah yang dulu penuh dengan kemewahan kini tampak sepi dan suram. Setiap sudut rumah seakan mengingatkannya akan apa yang telah hilang. Semua yang pernah ia banggakan kini hanya tinggal kenangan. Ardi tidak tahu harus bagaimana. Ia telah melakukan pengorbanan besar, menyerahkan tanah dan usaha berasnya kepada mereka yang membutuhkan, meninggalkan segala kemewahan yang dulu ia nikmati. Namun, meskipun secara fisik ia telah kehilangan segalanya, di dalam dirinya ada perasaan yang lebih besar, rasa bersalah yang semakin mendalam. Ia merasa seperti seorang yang berjalan tanpa arah, terperangkap dalam penyesalan yang tiada habisnya. Suatu malam, saat ia duduk termenung di ruang kerjanya, Ardi teringat kembali pada kata-kata lelaki tua yang pertama kali memberinya pesugihan. Pesugihan memberikan kekayaan, tetapi tidak ada kebebasan tanpa harga yang harus dibayar. Ardi merasa bahwa kalimat itu kini semakin mengganggunya. Ia merasa seperti berada dalam sebuah lingkaran setan, terperangkap dalam rasa bersalah dan ketakutan yang tidak pernah berakhir. Ia mulai merasakan dampak dari keputusan yang ia ambil. Ketakutan itu semakin menghantuinya, tak hanya dalam mimpi-mimpi buruk, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Setiap kali ia melihat orang-orang di sekitarnya, ia merasa seolah mereka tahu apa yang telah ia lakukan. Setiap senyuman mereka terasa seperti sebuah ironi, sebuah pengingat bahwa ia telah mengorbankan segalanya untuk sesuatu yang kini tidak memberinya kedamaian. Pada suatu malam yang gelap, Ardi memutuskan untuk pergi ke tempat lelaki tua itu, berharap bisa mendapatkan pencerahan lebih lanjut. Ia tahu bahwa satu-satunya cara untuk mengakhiri rasa takut dan bersalah ini adalah dengan menghadapi semuanya. Menghadapi pesugihan yang telah mengubah hidupnya. Saat Ardi sampai di hutan tempat pertama kali ia bertemu lelaki itu, suasana malam terasa semakin mencekam. Angin malam berhembus kencang, membuat dedaunan bergoyang-goyang seperti berbisik. Ardi merasa ada sesuatu yang aneh, seolah ada yang mengawasinya. Namun, ia tidak bisa mundur lagi. Ia harus mendapatkan jawaban. Lelaki tua itu muncul dari kegelapan, seolah tahu Ardi akan datang. Tanpa kata, ia mengajak Ardi duduk di tempat yang sama seperti dahulu, di dekat altar tempat ritual dilakukan. "Apa yang kau cari, Ardi?" tanya lelaki itu dengan suara dalam. Ardi menunduk, merasa berat untuk mengungkapkan perasaannya. "Aku merasa terperangkap," katanya akhirnya. Suaranya penuh dengan kebingungan dan penyesalan. "Aku sudah melepaskan segalanya. Tetapi kenapa aku masih merasa tidak bebas? Kenapa rasa bersalah ini terus menghantuiku?" Lelaki itu memandang Ardi dengan tatapan yang tajam, seolah mencoba membaca apa yang tersembunyi dalam hati Ardi. "Kau melepaskan kekayaanmu, tetapi kau belum melepaskan hatimu," jawabnya dengan bijak. Pesugihan bukan hanya tentang melepaskan benda-benda materi, tetapi juga tentang melepaskan diri dari rasa bersalah yang mengikat jiwamu. Pengorbananmu belum selesai. Ardi, kamu harus menebus lebih dari sekadar kekayaan. Ardi terdiam, mencoba mencerna kata-kata lelaki itu. "Apa yang harus aku lakukan?" tanyanya, suara penuh harap. Lelaki itu menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, "Hidupmu telah berubah, dan perubahan itu harus diterima. Kau tidak bisa kembali ke masa lalu, tetapi kau bisa memperbaiki masa depanmu. Untuk menebus kesalahanmu, kau harus menghadapi rasa bersalah itu dan menerima kenyataan bahwa jalan yang kau pilih tidak akan pernah mudah." Ardi merasa seperti ada beban berat yang terangkat dari pundaknya. "Jadi, aku harus menerima bahwa aku telah membuat kesalahan?" tanyanya, meskipun ia sudah tahu jawabannya. "Ya," jawab lelaki itu dengan tegas. "Tapi itu bukan berarti kau tidak bisa menemukan kedamaian. Hanya dengan menerima kenyataan dan mengampuni dirimu sendiri, kau akan menemukan kebebasan sejati. Tetapi ingat, proses ini akan penuh dengan ujian. Ujian batin yang harus kau hadapi, dan tidak ada jalan pintas." Ardi merasa ada sedikit kelegaan dalam kata-kata lelaki itu, meskipun ia tahu bahwa jalan yang harus ditempuh masih panjang.
Ia merasa lebih siap untuk menghadapi kenyataan dan menerima semua yang telah terjadi dalam hidupnya. Namun, ia juga tahu bahwa untuk mencapai kedamaian, ia harus melalui ujian batin yang lebih besar lagi. Pada malam itu, setelah berbicara dengan lelaki tua itu, Ardi pulang dengan hati yang lebih tenang. Ia tahu bahwa perjalanannya baru dimulai. Meskipun ia masih terperangkap dalam rasa bersalah dan ketakutan, ia merasa bahwa ia mulai menemukan jalan untuk menghadapinya. Namun, Ardi juga sadar bahwa ujian yang ia hadapi bukan hanya tentang melepaskan kekayaannya atau menghadapi rasa bersalah. Ini adalah ujian batin yang akan menguji sejauh mana ia siap untuk menerima perubahan dalam hidupnya, dan apakah ia benar-benar bisa menemukan kedamaian setelah semua yang telah terjadi. Hari demi hari berlalu, dan meskipun Ardi merasa sedikit lebih lega, ia tahu bahwa proses untuk mendapatkan kedamaian sejati tidak akan mudah. Setiap hari adalah ujian, dan ia harus siap untuk menghadapi setiap tantangan yang datang. Hari-hari yang berlalu sejak percakapan terakhir dengan lelaki tua itu membawa Ardi pada perubahan yang lebih mendalam. Meskipun ketakutan dan rasa bersalah masih terkadang menghantui malam-malamnya, ia merasa sedikit demi sedikit menemukan jalannya menuju kedamaian. Ardi mulai belajar untuk menerima kenyataan bahwa kekayaan yang pernah dimilikinya bukanlah segala-galanya. Namun, penerimaan itu tidak datang dengan mudah. Setiap hari, ia harus berjuang untuk tidak terjebak kembali dalam kecintaan pada hal-hal duniawi yang dulu membuatnya merasa hidupnya lengkap. Suatu pagi, setelah beberapa minggu berusaha mengurangi ketergantungannya pada dunia luar, Ardi duduk di halaman belakang rumahnya yang kini kosong. Pemandangan ladang beras yang dulu menjadi sumber kekayaannya tampak begitu jauh dan asing. Ia merenung, memandangi tanah yang kini tidak lagi dimilikinya, merasa ada yang hilang, namun juga merasa lebih ringan. Ia tahu, pengorbanan yang ia buat telah membawa dampak besar dalam hidupnya, baik positif maupun negatif. Namun, dalam hati Ardi, ada keyakinan baru yang mulai tumbuh. Kedamaian sejati bukanlah hasil dari memiliki segala sesuatu, melainkan hasil dari melepaskan apa yang tidak bisa kita kendalikan. Pada saat itu, seorang pria mendekatinya. Pria itu adalah seorang mantan karyawan yang dulu bekerja di perusahaan beras milik Ardi. Dengan wajah yang tampak ragu, pria itu berhati-hati mendekat dan memberi salam. "Pak Ardi, saya tahu saya sudah lama tidak bekerja di sini, tapi saya ingin berterima kasih. Tanpa Anda, saya tidak tahu bagaimana saya bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik untuk keluarga saya," kata pria itu dengan suara yang penuh rasa terima kasih. Ardi tersenyum, meskipun ada rasa haru yang tiba-tiba muncul. "Apa yang saya lakukan untukmu hanyalah bagian kecil dari hidup kita, tapi saya senang jika itu bisa membantu," jawabnya dengan lembut. Pria itu mengangguk. "Tapi saya ingin bilang, sekarang saya punya usaha sendiri. Dan semuanya berkat pelajaran yang saya dapatkan saat bekerja dengan Anda. Saya belajar banyak tentang kerja keras dan ketulusan dari Anda." Ardi terdiam, merasa ada kedamaian yang menyentuh hatinya. Ini adalah pertama kalinya sejak melepaskan segalanya. Ia merasa bahwa pengorbanannya bukanlah sia-sia. Ardi merasa lega mengetahui bahwa meskipun ia telah kehilangan bisnisnya, ia telah memberikan kesempatan bagi orang lain untuk berkembang. Ia merasa bahwa apa yang telah ia lakukan, meskipun penuh dengan pengorbanan, kini mulai memberikan dampak positif pada orang lain. Setelah pria itu pergi, Ardi kembali merenung. Tiba-tiba, ia menyadari bahwa selama ini ia terlalu fokus pada kekayaan dan status sosial. Padahal, kebahagiaan sejati datang dari memberi dan melihat orang lain tumbuh. Ia tidak lagi merasa kesepian, karena meskipun ia tidak lagi memiliki segala harta yang dulu dimilikinya, ia mulai merasakan makna sejati dari kehidupan, yaitu memberikan manfaat bagi orang lain tanpa mengharapkan balasan. Namun, meskipun ada perasaan lega itu, Ardi tahu bahwa perjalanan spiritualnya belum selesai. Ia masih harus menghadapi ujian yang lebih berat lagi, ujian batin yang akan menguji sejauh mana ia bisa mempertahankan kedamaian yang baru ia temukan. Ada banyak rintangan yang harus dilalui, tetapi kini ia lebih siap daripada sebelumnya untuk menghadapinya. Pada suatu malam, setelah beberapa minggu berusaha menenangkan pikirannya, Ardi kembali mendatangi tempat yang penuh kenangan itu, hutan tempat pertama kali ia bertemu dengan lelaki tua. Ia merasa,
Setelah semua yang ia alami, ia harus berbicara lagi dengan lelaki itu, mencari jawaban terakhir atas perjalanan yang telah ia jalani. Lelaki tua itu sudah menunggu di tempat yang sama, duduk dalam hening, seolah tak terkejut dengan kedatangan Ardi. "Kau datang lagi," kata lelaki itu dengan suara yang dalam dan penuh kebijaksanaan. "Ya," jawab Ardi. "Saya merasa lebih tenang sekarang. Saya mulai menerima segala sesuatu yang telah terjadi. Namun, saya masih ingin tahu, apa yang sebenarnya saya cari?" Lelaki tua itu menatap Ardi dengan mata yang penuh makna. "Apa yang kamu cari, Ardi, bukanlah sesuatu yang bisa diberikan atau ditemukan. Itu ada di dalam dirimu sejak awal. Kamu mencari kedamaian, dan kedamaian itu hanya bisa ditemukan dalam penerimaan. Kau telah melepaskan kekayaan, tetapi yang lebih penting, kau telah melepaskan beban dalam hatimu." Ardi terdiam. Kata-kata lelaki itu menembus kedalaman hatinya. Ia mulai memahami bahwa kedamaian yang ia cari bukanlah tujuan akhir, melainkan perjalanan itu sendiri. "Apakah saya benar-benar telah menemukan kedamaian?" tanya Ardi dengan keraguan. Lelaki tua itu mengangguk perlahan. "Kedamaian itu bukan sesuatu yang bisa dicapai hanya dengan melepaskan harta atau kekayaan. Itu adalah keputusan untuk menerima kehidupan apa adanya, dengan segala kekurangannya. Dengan menerima dirimu, kamu telah menemukan kedamaian yang sejati." Ardi merasa ada cahaya yang menerangi hatinya. Ia tahu bahwa meskipun jalan yang ia tempuh penuh dengan penderitaan dan pengorbanan, ia telah mencapai titik di mana ia bisa merasa damai dengan dirinya sendiri. Semua yang ia alami, semua ujian yang ia lewati, membawanya ke tempat ini, ke tempat di mana ia bisa menerima dirinya dan hidup apa adanya. "Terima kasih," kata Ardi, dengan suara penuh syukur. "Sekarang saya mengerti. Ini adalah perjalanan yang belum selesai, tetapi saya sudah siap untuk melanjutkannya." Lelaki itu tersenyum, memberi isyarat bahwa perjalanan Ardi telah mencapai titik perubahan yang penting. "Ingatlah, Ardi, hidup ini adalah perjalanan yang tidak pernah berakhir. Setiap langkah yang kamu ambil akan membawa kamu lebih dekat kepada kedamaian yang sejati. Selalu ada ujian, tetapi selama kamu tetap menerima dan terus berjalan, kamu akan selalu menemukan kedamaian itu." Dengan perasaan yang lebih ringan dan hati yang penuh kebijaksanaan, Ardi berjalan meninggalkan tempat itu. Ia tahu bahwa perjalanan batinnya belum selesai, tetapi kali ini ia tidak lagi merasa terperangkap. Ia telah menemukan kedamaian, bukan di luar dirinya, tetapi di dalam dirinya sendiri. Hari-hari berlalu, dan Ardi merasa semakin mendalam dalam proses perubahannya. Kedamaian yang ia rasakan kini bukanlah sesuatu yang datang dalam sekejap, tetapi sesuatu yang tumbuh perlahan-lahan, seiring dengan perjalanan batinnya. Meskipun jalan yang ia tempuh sangat berat, Ardi merasa bahwa akhirnya ia berada di jalan yang benar. Ia mulai menerima kenyataan bahwa hidupnya telah berubah dan bahwa tidak ada jalan mundur. Apa yang telah ia pilih, meskipun dengan segala konsekuensinya, adalah jalan yang akan membawanya ke kehidupan yang lebih damai dan berarti. Namun, meskipun demikian, Ardi masih merasakan ketakutan yang muncul dari dalam dirinya. Setiap kali ia berjalan di sepanjang jalan yang pernah ia kenal, ia merasa ada sesuatu yang menghantui dirinya. Bayangan dari masa lalunya yang tidak bisa dihapus begitu saja. Kekayaan yang pernah ia miliki, meskipun telah ia lepaskan, masih meninggalkan jejak-jejak yang tak bisa dihapus sepenuhnya. Kadang-kadang, ia merasa bahwa meskipun ia telah menanggalkan semuanya, ia masih terikat pada dunia yang penuh dengan ketamakan dan ambisi. Pada suatu malam yang sunyi, Ardi kembali ke rumah yang dulu menjadi tempat tinggalnya. Rumah itu kini tampak kosong dan tak terawat. Meskipun begitu, ia tidak bisa menahan rasa teringat pada segala kenangan yang ia tinggalkan di sana, kenangan tentang sukses yang dulu ia raih dengan keras. Semua itu kini tinggal menjadi kenangan yang menyakitkan. Ardi tahu bahwa ia harus benar-benar melepaskan tempat ini untuk sepenuhnya melepaskan masa lalunya. Tetapi ada perasaan yang sulit dijelaskan yang membuatnya ragu. Dengan hati yang berat, Ardi melangkah masuk ke dalam rumah itu untuk terakhir kalinya. Semua perabotan, lukisan, dan benda-benda lainnya tampak seperti saksi bisu dari perjalanan hidupnya. Ia duduk di kursi favoritnya,
mengingat kembali masa-masa ketika segalanya terasa mudah. Ia merasa seolah-olah hidupnya dulu begitu lengkap. Segala kemewahan, pengakuan, dan kekayaan yang datang dengan kerja kerasnya. Tetapi kini, semua itu terasa hampa. Ardi menutup matanya sejenak, mencoba merenung. Kenapa ia merasa begitu kosong meskipun telah mencapai segalanya? Kenapa kebahagiaan yang datang bersama kekayaan itu tidak mampu memberi kedamaian sejati? Dalam keheningan malam, ia mulai menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari luar diri, tetapi berasal dari dalam hati. Ia telah mencari kebahagiaan di luar dirinya selama ini, tetapi kini ia menyadari bahwa kebahagiaan yang sebenarnya hanya dapat ditemukan jika ia menerima diri sendiri sepenuhnya, tanpa syarat. Ketika Ardi membuka matanya, ia melihat sebuah foto lama yang ada di meja kerjanya. Itu adalah foto keluarganya, orang-orang yang telah mendukungnya sepanjang hidup. Ia teringat akan ibu dan ayahnya yang selalu menanamkan nilai-nilai kebaikan dan kejujuran dalam dirinya. Mereka mengajarkannya untuk tidak terlalu mengejar kekayaan, tetapi untuk selalu menjaga integritas dan melakukan hal yang benar. Ardi menyadari bahwa, meskipun ia telah kehilangan banyak hal, ia masih memiliki nilai-nilai itu dalam dirinya. Ardi menyeka air matanya yang jatuh tanpa sengaja. Ia merasa lega, seperti ada sesuatu yang terlepas dari dirinya. Selama ini, ia terlalu fokus pada pencapaian material, terlalu berambisi untuk menjadi yang terbesar dan terkaya. Namun, kini ia menyadari bahwa yang terpenting adalah hidup dengan penuh rasa syukur dan kebaikan, serta menghargai hubungan yang ada di sekitarnya. Ia memutuskan bahwa inilah saatnya untuk melepaskan semua yang ia tinggalkan dan mulai kembali ke jalan yang lebih sederhana. Ardi tidak lagi ingin mengukur keberhasilan dari segi harta dan status. Ia ingin hidup dengan lebih berarti, memberikan dampak positif bagi orang lain, dan menghabiskan waktu dengan orang-orang yang ia cintai. Kekayaan material tidak lagi menjadi fokusnya. Yang terpenting baginya sekarang adalah kebahagiaan batin dan kedamaian hati. Keesokan harinya, Ardi mengunjungi orang-orang yang pernah terlibat dalam bisnisnya. Ia mengundang mereka untuk berkumpul di sebuah tempat yang tenang, dan dengan tulus, ia meminta maaf atas segala kesalahan yang telah ia buat selama ini. Ia menyadari bahwa dalam perjalanan kesuksesan yang ia kejar, ia telah melewati banyak hal yang salah. Namun, ia juga bertekad untuk tidak hanya memperbaiki dirinya, tetapi juga untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Beberapa minggu kemudian, Ardi mulai terlibat dalam kegiatan sosial dan amal. Ia menyumbangkan sebagian dari harta yang masih dimilikinya untuk membantu orang-orang yang lebih membutuhkan. Ia juga membuka sebuah yayasan yang bertujuan untuk membantu anak-anak yang kurang mampu mendapatkan pendidikan yang layak. Ardi merasa bahwa dengan memberi, ia bisa menemukan kedamaian dalam hidupnya. Ia tidak lagi merasa terperangkap dalam kecintaan pada uang dan status sosial, melainkan merasa lebih bahagia dengan memberikan kembali kepada masyarakat. Hidup Ardi kini mulai menemukan makna baru. Meskipun ia tidak lagi memiliki kekayaan yang melimpah seperti dulu, ia merasa lebih kaya daripada sebelumnya, kaya akan pengalaman hidup dan pelajaran berharga yang ia dapatkan sepanjang perjalanan ini. Ia merasa bahwa hidup ini bukan hanya tentang memiliki lebih banyak harta, tetapi tentang bagaimana ia bisa memberi lebih banyak untuk dunia ini. Ardi tidak lagi merasa terikat oleh masa lalunya yang penuh dengan ambisi dan ketakutan. Ia telah menemukan kebebasan sejati, bukan dalam materi, tetapi dalam kedamaian yang datang dari penerimaan diri dan kasih sayang terhadap sesama. Ia menyadari bahwa hidup ini adalah perjalanan yang tidak pernah berakhir, dan ia siap untuk menjalani perjalanan itu dengan hati yang penuh harapan dan kedamaian. Suatu hari, saat Ardi berdiri di atas bukit yang menghadap ke ladang yang pernah ia miliki, ia merasa tidak ada lagi yang perlu ia khawatirkan. Semua yang telah ia lewati, semua kesulitan dan tantangan, telah membentuknya menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih bijaksana. Ia tersenyum, merasakan angin sepau-sepau yang menyejukkan wajahnya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Ardi merasa benar-benar bebas. Ini adalah perjalanan yang panjang, kata Ardi pada dirinya sendiri. Tetapi aku akhirnya menemukan apa yang kucari. Dengan hati yang penuh syukur, Ardi berjalan menyusuri jalan setapak, meninggalkan masa lalu dan menuju masa depan yang penuh dengan harapan. Tidak ada lagi beban yang mengikatnya,
Hanya kedamaian yang menuntun langkahnya. Dan akhirnya, Ardi menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukan tentang apa yang kita miliki, tetapi tentang siapa kita menjadi dalam perjalanan hidup ini.